Kementerian Keuangan mentransfer dana sebesar 200 triliun rupiah ke 5 rekening Bank Himbara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga membuat paket stimulus ekonomi hingga akhir tahun 2025 dalam program 8+4 paket ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan ada 5 bank Himbara yang pada Jumat sore kemarin telah menerima dana dari pemerintah yang selama ini disimpan di rekening Bank Indonesia. Penyaluran dana sebesar 200 triliun rupiah ke 5 bank Himbara akan digunakan untuk penyaluran kredit bagi masyarakat. Keputusan Menteri Keuangan nomor 276 tahun 2025 tentang penempatan uang negara diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menkeu mengimbau pihak perbankan agar tidak menggunakan dana tersebut untuk surat berharga negara maupun sekuritas rupiah Bank Indonesia. Ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Gimana boleh sebutannya? Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu, jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan ikut rapat di atas ya, langsung balik ke komputer langsung kirim. Jadi saya pastikan dana yang dari masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan ke kredit sehingga ekonomi bisa bergerak. Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah masih akan melanjutkan paket stimulus ekonomi hingga bulan Desember mendatang. Paket stimulus ekonomi yang disiapkan mencakup 8 program utama plus 4 program tambahan sebagai instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama untuk mendongkrak produktivitas. Paket stimulus ekonomi yang diberikan terdiri dari program bekerja untuk mahasiswa magang maupun fresh graduate. Juga program perluasan pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dari yang sebelumnya hanya diberikan kepada sektor padat karya. Serta paket stimulus ekonomi lainnya berupa bantuan pangan yang akan dilanjutkan hingga 3 bulan ke depan. Teman media cetak elektronik, saya bersama membahas terkait dengan paket ekonomi yang diminta oleh Bapak Presiden untuk segera disiapkan. Dan paket ini ada beberapa hal yang sedang disiapkan dan akan dibahas dengan menteri terkait. Dan kali ini kami membahas dengan Pak Menteri Keuangan agar programnya sudah disiapkan pos anggarannya. Dari beberapa program yang didorong adalah untuk meningkatkan produktivitas dan untuk meningkatkan keterima atau magang bagi mahasiswa yang fresh graduate. Ini sedang dipersiapkan. Kemudian juga terkait dengan perluasan pajak yang ditanggung oleh pemerintah yang sekarang sudah berjalan industri padat karya untuk didorong juga ke sektor perluasan sektor lain. Belum genap 1 pekan menjabat, Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi Sadewa kerap melontarkan pernyataan kontroversial meski akhirnya Menkeu Purbaya mengaku khilaf dan meminta maaf. Sementara mantan Presiden Joko Widodo menilai bahwa Menkeu Purbaya sebagai sosok yang tepat menggantikan Sri Mulyani. Meskipun keduanya berbeda mazhab dalam memandang perekonomian nasional. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi positif penunjukan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada awal pekan ini. Jokowi mengaku sudah mengenal baik Menteri Purbaya dan menilai sosoknya kompeten untuk menggantikan Sri Mulyani. Meski Purbaya baru pertama kali menjabat sebagai Menteri Keuangan, namun Jokowi meyakini Purbaya mampu menjalankan amanah dari Presiden Prabowo Subianto sebagai punggawa di Kementerian Keuangan. Terlihat dari muncul kepercayaan pasar yang mendapat momentumnya kembali, seperti reboundnya nilai indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia, serta menguatnya nilai rupiah awal pekan ini. Jokowi menambahkan adanya respon pasar yang positif dari prosesi penggantian Menteri Keuangan tersebut menandakan investor kembali percaya terhadap Indonesia, sehingga dapat mengundang kembali aliran dana dari luar negeri ke tanah air. Meski demikian, Jokowi melihat terjadi perbedaan antara Sri Mulyani dengan Purbaya, khususnya soal pandangan ideologis atau mazhab pada pemikiran ekonomi. Bagus Pak, saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita
kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguat. Saya juga artinya pasar bisa menerima itu. Belum genap sepekan dilantik menjadi Menteri Keuangan, publik menilai Purbaya Yudisadewa telah mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu membuat sejumlah pernyataan kontroversial, yakni menanggapi tuntutan masyarakat, serta saat melontarkan jawabannya pada pihak-pihak yang dianggapnya meragukan kapasitasnya sebagai pejabat baru. Menkyu Purbaya pun mengakui sebagai menteri kagetan serta memiliki gaya bicara seperti koboi. Ini kan saya masih pejabat baru di sini. Menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani, kayaknya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Yang ketiga, ini kan saya baru di sini. Yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin, nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Seperti diketahui, Menteri Keuangan Purbaya sempat menanggapi tuntutan 17+8 dari rakyat dengan menyebut tuntutan itu hanya disuarakan sebagian kecil rakyat. Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut masyarakat tak akan demo jika warganya sibuk mencari kerja dan makan enak. Menteri Keuangan baru juga memaparkan pengalamannya dalam kebijakan fiskal dengan menyebut sudah mengenal kondisi pasar lebih dari 15 tahun lamanya hingga tak merasa perlu untuk belajar fiskal lagi. Setelah mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial, Menteri Keuangan Purbaya langsung meminta maaf kepada publik. Saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 10 September lalu, Menteri Purbaya menegaskan dirinya akan lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan kepada publik. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Di awal jabatannya sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa sudah berani menggelontorkan dana ratusan triliun rupiah ke 5 bank pemerintah. Berbeda dengan pendahulunya Sri Mulyani yang dinilai lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dana pemerintah. Tepatkah hasil pengamatan mantan Presiden Joko Widodo yang menyebut keduanya beda mazhab ekonomi? Untuk membahas sudah bergabung bersama kami saat ini Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies Celios Bima Yudhistira. Bang Bima, selamat sore. Selamat sore. Langsung saja Bang Bima, menurut Anda langkah dari Menko yang baru dengan menggelontorkan 200 triliun untuk 5 bank pemerintah atau himbara ini menurut Anda tepat atau tidak? Gebrakan atau justru tekanan? Ya, betul. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena memang pendekatannya sebenarnya cukup unik, tapi ada beberapa resiko karena memang sampai bulan Mei 2025 setidaknya ada 428 triliun rupiah. Kas pemerintah itu ada yang di Bank Indonesia. Jadi itu sebagian yang ingin ditarik ke Bank Himbara. Pertanyaannya adalah, ini kan injeksi likuiditas di Bank BUMN. Tapi apakah Bank BUMN-nya juga melihat adanya permintaan kredit di masyarakat? Kalau uangnya pindah dari Bank Indonesia ke Bank Himbara, sementara pertumbuhan kredit kurang begitu bagus, konsumsi rumah tangga tumbuh, tapi tumbuhnya masih rendah. Penjualan kendaraan bermotor, kalau kreditnya ke kendaraan bermotor juga masih rendah, ke perumahan juga sama, masih rendah. Jadi artinya bank mendapatkan uang kaget 200 triliun dibagi beberapa bank, tapi apakah dalam beberapa bulan ke depan akan langsung terlihat? Belum tentu. Jadi bank pun juga punya analisis resiko untuk hati-hati. Kalaupun masuk ke Kopdes Merah Putih atau ke makan bergizi gratis, meskipun penugasan, Bank BUMN juga tentu melihat resiko NPL ini bagaimana ke depan. Kalau mau disalurkan ke kredit UMKM, apakah ada permintaan UMKM? Nah, jadi tidak cukup hanya dengan mendorong pasokan likuiditas, tapi harus dibarengi nih dengan sisi demand atau permintaannya. Karena kalau hanya sisi pasokan, sementara permintaannya juga di sektor real atau di masyarakat itu masih rendah, ya akan banyak kredit yang sifatnya menganggur atau undisbursed loan.
Jadi banknya sudah semangat menyalurkan kredit, tapi memang permintaannya masih lemah. Nah ini jadi salah satu pertanyaan besar sebenarnya kepada Menteri Keuangan. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini kan di Juli 2025 itu ada paparan yang cukup komprehensif untuk tahu kemana arah Pak Purbaya ini sebenarnya. Salah satunya adalah dia berkaca pada teorinya Milton Friedman, Chicago Boys ya, atau aliran bahwa moneter itu harus mendukung ekonomi dengan injeksi likuiditas ke sektor real. Tetapi harus hati-hati juga, ada satu hal yaitu inflasi. Kalau pasokan uang beredarnya ditambah, berarti kan ada kenaikan uang beredar bisa mendorong inflasi, sementara inflasi belum tentu bagus buat daya beli. Jadi kalau inflasi sisi pasokan, bukan dari sisi permintaan, nanti yang terjadi adalah dari konsumsi rumah tangganya justru bisa rendah. Jadi menurut Anda ini seperti apa? Anda cenderung ini sepakat atau tidak, Mas? Dan melihat kondisi ekonomi saat ini, memangkah cukup relatable atau relevan dengan situasi yang memang harus dibutuhkan oleh masyarakat kita, kebijakan ini? Ya, ini problemnya uangnya sudah ada di Bank Himbara. Jadi bagaimana ke depan ini mitigasi resikonya. Nah, mitigasi resiko ini awalnya sudah cukup oke, misalnya tidak boleh parkir di surat berharga negara atau SBN. Harus disalurkan ke sektor produktif. Pertanyaannya sektor produktifnya apa? Kalau ke UMKM, UMKM-nya siap. Kalau enggak nanti masuknya kepada pinjaman ke sektor konglomerat atau sektor korporasi skala besar yang dianggap lebih siap menerima pinjaman dalam jumlah yang sangat besar. Nah ini kan nanti akan ada ketimpangan. Itu yang harus di-manage. Selain itu juga apakah kemudian mengganggu tidak serapan belanja dari pemerintah? Karena awalnya pemerintah menitipkan uang di Bank Indonesia itu sebenarnya adalah uang yang terkait dengan serapan belanja APBN, bisa dipakai. Jadi sebenarnya ada dua sisi. Kalau uangnya sudah terlanjur di Bank Himbara disalurkan, pemerintah butuh serapan cepat, itu khawatir juga bisa mengganggu juga serapan belanja pemerintah. Jadi kehati-hatian yang paling penting. Nah, Mas Bima, singkat saja ini. Pak Jokowi menyebutkan ada dua mazhab yang berbeda antara Pak Purbaya dengan Ibu Sri Mulyani. Nah, menurut Anda ini seperti apa? Sejauh mana perbedaannya dan sejauh mana juga ini benar-benar akan signifikan untuk mempengaruhi pasar saham? Ya, saya agak berbeda pandangan dengan Pak Jokowi karena sebenarnya school of thought atau pemikirannya itu berada di dimensi kanan ya. Jadi artinya neoliberal ataupun Chicago tadi. Ini sama-sama terinspirasi dari neoliberalisme. Bedanya adalah Bu Sri Mulyani menggunakan moneter dulu pada saat pandemi yang namanya burden sharing. Jadi Bank Indonesia disuruh cetak uang. Kalau sekarang penempatan dana pemerintah di Bank Indonesia yang dipakai. Jadi hampir sama sebenarnya. Nah yang harus diperhatikan adalah Pak Purbaya memang punya keberanian, punya inisiatif yang harus diakui itu out of the box dibandingkan Bu Sri Mulyani yang mungkin dalam beberapa tahun tidak terlalu berani dalam mengakselerasi dari sisi dana-dana menganggur yang ada di perbankan. Tapi yang penting adalah kita belajar dari Bu Sri Mulyani bagaimana disiplin fiskal itu harus tetap dijaga karena Bu Sri Mulyani kecuali pada saat pandemi COVID, tapi sebelum dan setelahnya defisit bisa di bawah level 3%. Yang masalah dari Bu Sri Mulyani yang harus dilakukan Pak Purbaya adalah mempercepat realisasi anggaran. Tapi realisasi anggaran ini juga tugas Pemda, tugas kementerian lembaga terkait. Jadi koordinasi dan komunikasi efektif dengan kementerian teknis itu sekarang menjadi PR Pak Purbaya. Jadi kita mendukung nih misalnya ya secara objektif, setiap bulan sekali MBG yang anggarannya besar, itu serapan anggarannya bisa lebih cepat. Kalau ada masalah berarti yang salah BGN-nya. Dan Kementerian Keuangan bisa mendorong asistensi agar anggarannya cepat keluar. Nah itu yang paling penting adalah speed tapi juga kualitas. Ya. Baik, terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif dari Selios sudah mengulas bersama Metro hari ini pada kali ini. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas Bima. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.